Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dihina keluargaku, bagian 20. Perlahan tangan Arga terangkat, dan balas memeluk dia dengan perasaan dilema. Apakah Arga akan melepaskan Jisha untuk memilih dia, kekasihnya? Ataukah dia akan memilih Jisha, dan melepaskan dia untuk Jisha yang sedang mengandung buah hati mereka? Dan juga malaikat penyelamatnya beberapa tahun yang lalu, di saat dia mengalami sebuah kecelakaan. Sementara itu, Jisha sudah sampai di parkiran apartemen tempat Arga. Dor! Ar! Teriak Jisha ketakutan. Jisha berlari dan menunduk bersembunyi di sebuah mobil. Saat ia tiba-tiba mendapat sebuah tembakan dari seseorang. Ya Allah! Siapa yang mencoba untuk membunuhku? Padahal aku merasa tidak memiliki musuh. Gumam Jisha bersembunyi. Ternyata, sejak tadi dia turun dari apartemen suaminya. Tiba-tiba ada seseorang yang melepaskan tembakan, entah dari mana arahnya dan hampir mengenainya. Saat ini, Jisha sedang bersembunyi tepat di pinggir mobil Arga. Mana wanita tadi? Kata penjahat yang keluar dari tempat persembunyiannya, bersama dengan sahabatnya. Aku tidak tahu. Tapi tadi wanita itu berada di sini, jawab penjahat lainnya. Ternyata mereka berdua adalah orang-orang yang sudah dibayar oleh Leo untuk menangkap Jisha. Guna balas dendam kepada wanita itu yang sudah membunuh adiknya. Mari kita berpencar dan mencarinya. Karena jika sampai hari ini dia lepas lagi, maka kita yang akan dibunuh oleh bos. Kau benar. Kedua penjahat itu pun berpencar untuk mencari keberadaan Jisha di parkiran mobil apartemen Arga. Jisha gemetaran dan ketakutan saat mendengar para penjahat itu sedang berpencar dan mencari keberadaannya. Perlahan, ia mulai berjalan pelan sambil menunduk, agar para penjahat yang mencarinya tidak menemuinya. Di atas apartemen, terlihat dia melepas pelukannya dan menatap dalam wajah laki-laki yang begitu sangat ia rindukan. Siapa wanita tadi, Mas? Apa hubunganmu dengannya? Dan kenapa wanita itu berkata, jika kau sudah menikah? Apa benar kau sudah menikah, Mas? Tanya dia beruntun membuat Arga bungkam. Melihat mata teduh gadis di hadapannya. Arga seperti tak tega untuk menyakiti hati wanita itu, jika dia mengatakan yang sejujurnya. Arga sama sekali tidak pernah membayangkan jika dia akan dihadapkan dengan dua orang wanita sekaligus, yang membuatnya sulit untuk memilih di antara istri atau kekasih. Jawab pertanyaan aku, Mas? Apa benar kau sudah menikah? Tanya dia dengan perasaan semakin tak karuan, melihat diamnya Arga. Perlahan Arga mulai mengangguk pelan, dengan mengiyakan pertanyaan dia. Jika sesungguhnya dia memang sudah menikah. Deg! Bagai disambar petir, dia tak bisa menerima kenyataan dan seolah-olah tak percaya. Jika kekasihnya tega menikah di belakangnya, dengan mengkhianatinya yang sudah setia selama ini. Tes, tes. Tetes bening mulai kembali membanjiri wajahnya dia. Kenapa, Mas? Kenapa kau mengkhianatiku? Bukankah kau sudah berjanji, jika kau akan menikahiku? Lalu kenapa kamu memilih untuk menikah dengan wanita lain? Di saat aku sedang berlawan dengan maut. Kenapa? Kenapa kau tega, Mas? Tanya dia dengan suara yang tertahan, karena menahan sesak yang terasa menghantam hatinya. Maaf, aku tidak berniat ingin menyakiti hati dan perasaanmu. Jawab Arga tak bisa menafikan, jika ia masih memiliki setetes rasa cinta untuk wanita di hadapannya. Air mata dia semakin mengalir deras. Ia tak menyangka jika Arga benar-benar sudah menikah. Apa yang tadi itu adalah istri kamu, Mas? Tanya dia, yang langsung diangguki oleh Arga. Dia semakin merasa sakit seperti tercabik-cabik. Aku akui, dia memang sangat cantik, lirih dia menunduk. Berusaha untuk menenangkan perasaannya. Mas! Panggil dia tiba-tiba. Pria itu melihat mata kekasihnya, yang masih menumpahkan bulir bening. Jadikan aku istri kedua kamu, Mas. Aku sanggup dimadu, yang penting aku masih bisa bersama denganmu, lirih dia. Menatap Arga dengan pandangan memohon. Glek! Arga bahkan sampai menelan salivanya,
saat mendengar permintaan dia padanya. Di bawah gedung apartemen, sebuah benda dingin menyentuh dahi Jisha, yang ternyata itu adalah senjata api. "Kau mau kemana, gadis kecil?" tanya penjahat yang sudah berhasil menemukan Jisha. "Siapa kalian? Kenapa kalian ingin menangkapku? Lepaskan aku!" teriak Jisha, saat kedua para penjahat itu mulai ingin menyentuhnya. "Kau tidak perlu tahu siapa kami, Nona. Setelah kau mengikuti kami, maka kau akan tahu siapa yang menginginkan kamu," kata para penjahat masih menodong Jisha dengan senjata api. "Tidak. Kalian berdua tidak bisa menangkapku. Lepaskan aku!" teriak Jisha berusaha memberontak dari pegangan para penjahat itu. "Diamlah, Nona. Jika kau masih terus melawan, maka aku pastikan kau akan kehilangan nyawamu," ancam penjahat itu, menyakiti Jisha dengan cara menarik rambutnya yang ditutupi oleh jilbab. Jisha hanya bisa meringis kesakitan, dan juga tak berani berteriak meminta tolong. Karena takut jika sampai para penjahat itu benar-benar melukainya. "Ayo, ikut kami ke mobil. Jika kau tidak ingin kami menyentuhmu, maka, menurutlah." Para penjahat itu mencoba untuk mengancam Jisha lagi. Tak punya pilihan lain, Jisha akhirnya terpaksa melangkahkan kedua kakinya untuk mengikuti para penjahat naik ke atas mobil mereka. Jisha ingin segera datang ke rumah sakit untuk menemui Mama Sua, yang baru saja mengalami sebuah kecelakaan. Tapi dia malah mendapat sebuah musibah yang tak dia sangka-sangka. "Ya Allah, kirimkan seseorang untuk menyelamatkanku," batin Jisha berharap. Wanita itu sama sekali belum mengetahui siapa sebenarnya seseorang yang ingin menangkapnya. Di atas apartemen, ternyata Arga belum menjawab keinginan dia, yang meminta untuk dinikahi dan bersiap menjadi istri kedua. Keuangan Arga tentu saja cukup untuk memiliki dua. Bahkan lebih dari beberapa istri pun dia masih mampu. Tapi bagaimana dengan perasaannya? Dan juga bagaimana perasaan kedua wanita itu? Apakah mereka akan mampu? Pikir Arga semakin membuat kepalanya bertambah pusing. Tanpa pria itu menyadari, jika istri dan calon anaknya sedang dalam bahaya, karena Jisha berhasil tertangkap oleh Leo. Hanya permintaan sedikit, tapi kenapa membutuhkan waktu untuk menjawabnya, "Mas? Bukankah kau sudah pernah berjanji, jika kau akan menikahiku, Mas? Kenapa sekarang kau seperti ingin memungkiri janji kamu?" Dia semakin tak bisa mengontrol diri. Saat melihat pria yang dia cintai hanya dia membisu. Seperti menolak keinginannya untuk menikahinya, sesuai janji pria itu beberapa tahun yang lalu. "Dia, hidup di madu itu, tidak semudah seperti yang berada dalam bayanganmu," jawab Arga. "Kenapa? Kau mampu, Mas. Bahkan lebih dari dua istri pun kau masih mampu." Dia masih kekeh ingin Arga mau menikahinya. Dia bahkan rela menjadi istri kedua, yang terpenting baginya. Dia bisa hidup bersama laki-laki yang dia cinta, tanpa pernah peduli dengan perasaan Jisha istri pertama Arga. Arga menatap mata dia, dan menggeleng pelan. "Aku tidak sanggup melukai perasaannya dengan menikahimu. Maafkan aku dia," jawab Arga yang tak tega melihat kesedihan di mata dia. Tapi dalam waktu yang sama, Arga juga masih memikirkan tentang perasaan istrinya. Biar bagaimanapun, Jisha adalah satu-satunya wanita yang menerima kekurangan dan kelebihannya. Wanita yang ingin hidup bersamanya dengan penuh ketulusan, meski sebelumnya Jisha belum tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Dengan status seorang satpam, Jisha tetap menghargainya sebagai seorang suami. Ketulusan Jisha membuat Arga tidak tega jika ingin membalasnya dengan pengkhianatan. "Deg." Jawaban Arga bagai pukulan keras yang menghantam dia. "Bagaimana kau bisa mengatakan itu di depanku, Mas? Katamu, kau tidak sanggup melukainya. Tapi kenapa kau sanggup melukaiku? Apa di matamu hanya dia yang punya perasaan? Apa bagimu aku ini tidak memiliki perasaan, begitu? Kamu melukaiku, tapi masih menjaga perasaannya di depanku? Apa kau masih punya perasaan?" Dia sangat marah mendengar ucapan Arga, yang menurutnya sudah sungguh keterlaluan. Boleh naang." Tiba-tiba ponsel dia berdering. Wanita itu tak ingin mengangkat panggilan telepon. Saat teleponnya sudah berhenti berdering, tak menyangka ponsel itu kembali berbunyi lagi.
Dia terpaksa mengangkat panggilan telepon, yang ternyata dari pamannya. "Halo, ada apa paman?" tanya dia. "Dia, ibumu baru saja dilarikan ke rumah sakit. Karena penyakitnya kembali kambuh," kata paman dia dari seberang panggilan. "Apa?" "Baik paman, aku akan segera ke sana." Dia penutup panggilan teleponnya, kemudian mengangkat pandangan melihat Arga. "Mas Rega, tolong antar aku ke rumah sakit. Ibuku masuk rumah sakit, Mas." Terlihat mata dia tampak begitu memohon, yang membuat Arga tak punya pilihan selain mengantar wanita itu. Arga mengangguk ringan. Pria itu masuk ke dalam kamar, guna mengambil kunci mobilnya. Setelahnya Arga langsung mengantar dia ke rumah sakit. Sementara di tempat lain, terlihat Jisha yang berusaha membebaskan diri dari tahanan kedua orang-orang yang saat ini bersamanya di atas mobil. "Ah, perutku sakit sekali. Sepertinya aku ingin pergi ke toilet." Jisha mulai memberi alasan kepada para pria itu. Penjahat itu langsung tersenyum mendengar keluhan wanita yang mereka culik. "Apa Anda pikir kami begitu bodohnya, Nona? Kami tahu kau sedang berbohong," kata salah satu di antara mereka. Kemudian kedua pria itu menertawakan Jisha. "Hahaha, dasar kelinci kecil," ejek mereka berdua. "Terserah kalian mau percaya atau tidak, yang pastinya aku sudah kebelet pengen pipis. Kalau kalian tidak mempercayaiku, maka aku akan pipis di atas mobil kalian." Jisha tetap saja berusaha untuk mengelabui mereka berdua. "Kiik! Shit! Turunkan wanita itu. Jangan sampai dia benar-benar pipis di atas mobil ini." Salah satu penjahat yang mengemudi mobil marah-marah ketika mendengar Jisha ingin pipis di atas mobilnya. "Kamu ini merepotkan saja." Bentak penjahat itu menarik kasar Jisha untuk keluar dari mobil. Terlihat Jisha meringis kesakitan, sembari memegang perutnya. "Kenapa perutku terasa sakit sekali?" batin Jisha. Dia benar-benar belum menyadari kalau saat ini dia sedang berbadan dua. Para penjahat itu pun membawa Jisha ke toilet umum. Dan tentu saja, salah satu dari kedua penjahat itu mengikuti Jisha. Membawa senjata api yang dia tutupi menggunakan jaketnya, sembari mengancam wanita di hadapannya, yang masih melangkah menuju ke arah toilet. Di atas mobil Arga, tampak pria itu tiba-tiba saja merasa gelisah, seperti ada sesuatu yang mengusik hatinya. "Kenapa aku tiba-tiba saja terlalu mengkhawatirkan Jisha? Di mana dia saat ini?" Batin Arga mengeluarkan ponselnya, kemudian menghubungi nomor telepon Jisha. "Meong, meong." Ponsel Jisha langsung berdering. Tapi setelah ponsel itu berbunyi beberapa kali, ternyata ponsel itu masih saja tidak ada yang mengangkatnya. Dia yang masih berada di sebelah kemudi Arga. Melirik pria itu yang tampak cemas, dan sesekali mengusap kasar wajahnya. Arga memutuskan untuk menghubungi nomor ponsel asisten Lando. "Halo, Tuan Muda. Ada yang bisa saya bantu?" jawab asisten Lando. "Segera lacak nomor ponsel istriku," kata Arga langsung ke intinya. "Baik, Tuan." "Ada apa, Mas?" tanya dia berusaha menenangkan hatinya. Saat mengetahui ternyata Arga sedang mencemaskan istrinya. "Tidak." Singkat Arga, membuat hati dia semakin terasa sakit. "Aku tidak menyangka, ternyata kau sudah berubah, Mas." Batin dia, melihat keluar jendela untuk menutupi air matanya, yang sudah mengalir tanpa permisi. Tiba-tiba Arga menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Saat melihat seorang pria yang seperti tak asing baginya, sedang berdiri di pinggir toilet umum dengan gelagat yang mencurigakan. "Di mana aku pernah melihatnya? Kenapa aku merasa tidak asing dengan laki-laki berwajah sangar itu?" Batin Arga curiga. Arga akhirnya teringat dengan pria sangar yang kini berada di hadapannya. Di mana sebelumnya, dia pernah melihat pria itu yang mengikuti istrinya. "Jisha." Gumam Arga ingin turun dari atas mobilnya. Tapi tangannya segera ditahan oleh dia. "Kau mau kemana, Mas?" tanya dia. "Aku mau ke toilet sebentar," jawab Arga berbohong. "Tapi kita kan mau ke rumah sakit. Kenapa tidak sekalian saja ke toiletnya setelah di rumah sakit?" Dia masih berusaha mencegah pria itu. Arga tak menjawab. Akan tetapi pria itu menarik lengannya, kemudian melangkah ingin mendekati pria berwajah sangar.
yang sudah menunggu sahabatnya, yang membawa Jisha ke dalam toilet. Lepaskan aku!" Teriak Jisha memberontak, karena ternyata dia kedapatan ingin melarikan diri. "Jisha!" batin Arga, ia berlari cepat masuk ke dalam toilet. Untuk melihat siapa wanita yang baru saja berteriak, dengan suara yang begitu terdengar mirip suara istrinya. "Berani kau berteriak di sini, perempuan sialan? Apa kau ingin aku membunuhmu, hah?" Penjahat itu sangat marah, dan ingin menampar Jisha yang sudah lancang berteriak. "Tak! Buk! Buk! Buk!" Arga langsung menahan tangan penjahat. Kemudian memberikan pukulan bertubi-tubi ke wajah si penjahat, dengan perasaan yang begitu marah. "Berani kau ingin memukul istriku, bajingan?" ucap Arga dipenuhi amarah. "Buk! Buk! Buk!" Penjahat itu sampai babak belur dibuatnya. Teman penjahat tadi yang berada di luar, langsung berlari masuk ke dalam. Ketika mendengar ada keributan dari dalam toilet. "Awas!" teriak Jisha menunjuk penjahat, yang ingin mengayunkan sebilah pisau ke arah suaminya. "Tak!" Arga dengan sigap, menangkap tangan penjahat yang ingin melukainya. Buk! 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 Bruk! Akhirnya kedua para penjahat itu jatuh ke lantai tak berdaya. Arga buru-buru menghampiri istrinya, dan langsung memeluk wanita itu, dengan perasaan khawatir bercampur cemas. "Kau tidak apa-apa?" tanya Arga memeriksa tubuh istrinya. Jisha menggeleng. "Aku baik-baik saja," jawab Jisha. "Ya sudah, mari kita pulang," ajak Arga. "Tidak. Aku mau ke rumah sakit untuk melihat keadaan Mama," jawab Jisha menolak untuk pulang. Arga menghembus nafas kasar. "Untuk apa kau peduli dengan mereka? Mereka juga sama sekali tidak pernah mempedulikan kamu, Jisha. Keadaan kamu saat ini sedang hamil. Apa kau bisa lebih mempedulikan kesehatanmu dibandingkan dengan mereka?" Arga refleks memarahi istrinya, karena terlalu takut dan cemas melihat istrinya tadi yang tertangkap oleh para penjahat. Jisha mendorong keras dada bidang suaminya. "Seperti apapun mereka pernah melukaiku, tapi aku tetap anaknya. Jika kau tidak terima, maka kau pergi saja dari hadapanku." Teriak Jisha juga ikutan marah, dan ingin melangkah pergi meninggalkan Arga. Arga mengejar Jisha. "Aku akan mengantarmu ke rumah sakit." Tiba di mobil. Emosi wanita itu terpancing, saat melihat ternyata ada dia di atas mobil. "Aku bisa pergi sendiri," ujar Jisha dengan wajah datar, ingin membalik badan. "Jisha!" Bersambung.